Perdamaian, Paus menaruh perhatian. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Romo Simon Lili Cahyadi, Ketua STF Triarkara. Sudah menjadi kebiasaan ketika tamu datang, dalam konteks ini adalah Paus, menyampaikan pesan-pesan, besok misa dan kemudian Jumat pulang dan kemudian dilupakan. Bagaimana kemudian bisa dijaga agar pesan-pesan itu memang bisa menggerakkan atau bisa mencerahkan, ada sesuatu yang berubah? Ya, bagi saya ada 3 pesan penting yang saya peroleh ya dari sesuai dengan waktu saya memberikan masukan tadi dari Paus Fransiskus itu dengan nama Fransiskus. Pesan dasarnya tentu saja persaudaraan, ya. Tetapi persaudaraan ini mendapat bentuk spesifik dalam 3 hal, misalnya persaudaraan satu dengan persaudaraan orang miskin, ya. Jadi bahagia bahwa kita itu mempunyai Allah, mempunyai Tuhan, artinya berdasarkan keyakinan religius ini. Jadi bukan harta yang paling penting yang bisa difleksingkan, tetapi kesederhanaan hidup di situ. Jadi ini yang pertama yang kelihatan dalam persaudaraan, kesetaraan setiap orang. Yang kedua itu menurut saya, besok nanti kan ada acara juga dengan kaum muslimin, ya, ketika dia akan mengunjungi Istiqlal. Ini menurut saya juga dilakukan oleh Fransiskus Assisi dulu. Dia satu-satunya, ya bukan satu-satunya, artinya pribadi yang sangat mempesona karena dia berani mendekati Malik Al-Karim, itu Sultan Muslim yang waktu itu dalam konteks perang salib ya. Itu berarti persaudaraan dengan Muslim itu harus secara khusus untuk umat Indonesia perlu mendapat perhatian. Ini sangat penting, ya. Dan yang ketiga menurut saya juga penting itu adalah soal ekologi. Oke. Ya, Fransiskus Assisi itu dikenal dengan persaudaraannya terhadap semua makhluk, termasuk ekologi dalam arti binatang dan juga bulan dan bintang, pokoknya jagat raya ya. Terkenal dengan itunya Gita Sang Surya. Terpujilah engkau saudara matahari, saudari bulan, termasuk juga saudara bunga, ya. Jadi persaudaraan jagat raya ini itu menurut saya pesan yang sangat penting yang juga mau ditinggalkan oleh Bapak Paus untuk kita. Saya kira 3 hal ini perlu kita pelihara. Baik, Romo Simon. Bu Tirta, banyak isu. Kalau dari penangkapan Bappenas, ada isu ketimpangan, ada isu kemiskinan, ada isu keadilan. Apa yang bisa dipetik oleh Bappenas dari kunjungan Paus Fransiskus hari ini dan besok dan kemudian Jumat? Ya, sebetulnya semangat dari Paus Fransiskus ini sudah selaras gitu ya, termasuk tadi perhatian beliau terhadap ketimpangan, kemiskinan ini sudah selaras dengan cita-cita Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sampai 2045. Yang undang-undangnya minggu lalu sudah disahkan Pak, dan ini akan kita kawal terus ya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahunan, dan pelaksanaannya kami di Bappenas secara tahunan juga mengawal dari sisi perencanaan yang kemudian akan diimplementasikan oleh kementerian lembaga yang ada di pemerintahan. Jadi diharapkan semangat tadi bisa terwujud dan juga terlaksana di Indonesia sesuai dengan cita-cita bernegara kita. Oke, baik. Mas Teguh, ada juga pidato dari Paus yang sebenarnya juga cukup menarik ya, bahwa perdamaian itu adalah buah dari keadilan. Ya, sehingga isu keadilan, isu ketimpangan kan memang sangat krusial di Indonesia. Saran Anda untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang ada agar mewujudkan keadilan sosial, koreksi seperti apa yang harus dikerjakan? Iya, ini menarik ya apa yang disampaikan Paus mengenai concern beliau, kepedulian beliau terhadap isu ketimpangan, dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi yang di dunia kampus. Tadi yang saya sampaikan berkali-kali bahwa ketimpangan, kesetaraan kesempatan itu hal penting untuk mengoreksi ketimpangan aset, ketimpangan finansial. Bagi saya kampus harus menjadi relevan dan juga berjuang bersama-sama untuk menurunkan ketimpangan di dalam masyarakat melalui memberikan kesempatan yang setara
pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Menurut saya ini adalah pelajaran bagi kami agar spirit yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ini tetap benar-benar ada dampaknya, bahwa saya sebagai pelaku di dunia pendidikan harus berupaya juga menjadikan kampus ini relevan sebagai bagian dari komitmen kita untuk mengurangi ketimpangan, menciptakan keadilan bersama melalui tadi memberikan pendidikan berkualitas setara kepada seluruh anak bangsa, sehingga menurut saya universitas-universitas negeri seperti dan gak hanya negeri, swasta juga harus memberikan kebijakan afirmasi lah kepada kelompok orang miskin, kepada orang miskin dan juga dari kelompok marginal. Oke, baik, Mas Sukidi. Jadi gimana nih agar ketika Paus pergi meninggalkan Jakarta menuju Papua Nugini, tapi agar isu-isu ketimpangan, isu-isu kemiskinan, isu-isu kesenjangan sosial, isu keadilan sosial masih bisa dirawat di ruang publik dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah? Apa yang harus dikerjakan sebetulnya? Ini tanggung jawab bersama untuk mewartakan mata air keteladanan dari Paus Fransiskus kepada semuanya. Keteladanan pertama adalah keteladanan dari segi agama, bahwa beragama harus membebaskan rakyat miskin dari apa yang oleh Nelson Mandela sebut sebagai the prison of poverty, penjara kemiskinan. Dan Paus Fransiskus memberikan keteladanan untuk bersama orang miskin, membebaskan mereka dari kemiskinan, dan sekaligus selalu berjuang untuk orang miskin. Itu pertama. Yang kedua adalah kepada mereka yang memegang jabatan publik, maka pesan Paus Fransiskus dalam anjuran apostoliknya patut kita simak dan patut diwujudkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadilah suci dengan bekerja semata-mata demi kebaikan bersama, tidak untuk keuntungan sendiri. Itu pesan yang patut kita renungkan, terutama kepada penyelenggara negara, bahwa bekerja dalam kekuasaan itu semata-mata untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan sendiri, apalagi keluarga. Dan ini mengingatkan saya pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Saudara-saudara, apakah kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di mana kaum kapital merajalela, atau kita hendak mendirikan negara Indonesia di mana rakyat sejahtera? Rakyat sejahtera secara bersama itu adalah pesan pendiri Republik ini. Dan ini selaras dengan pesan Paus Fransiskus tentang co-prosperity, tentang kesejahteraan bersama yang harus dinikmati secara setara oleh seluruh umat di dunia. Karena itu kesejahteraan bersama ini sebenarnya memberikan pesan penting tentang bagaimana Katolikan dan keindonesiaan itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan itulah pesan yang harus selalu kita ingat, bahwa menjadi seorang Katolik berarti peduli pada tanah air. Menjadi seorang Muslim berarti peduli pada tanah air. Menjadi seorang Buddhis berarti peduli pada tanah air. Oke, baik Mas Sukidi, Bu Tirta, Mas Teguh, dan Romo Simon. Kurangnya komitmen sejati berorientasi ke depan untuk menerapkan prinsip keadilan sosial mengakibatkan sebagian besar manusia terpinggirkan tanpa sarana menjalani hidup yang bermartabat dan tanpa perlindungan dari ketimpangan sosial yang serius bisa memicu konflik parah. Perdamaian adalah buah karya dari keadilan. Opus Justitia.